Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sharing rahasia kuasa bagian yang kedua, yaitu ada dua kuasa, yaitu Roh Kudus di dalam kita dan kuasa di atas, itu adalah kuasa Allah. Nah, di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita tidak sama dengan Roh Kudus yang menaungi kita untuk melayani. Dalam Keluaran 40 ayat 33, didirikannya lah tiang-tiang pelayanan sekeliling kemah suci dan mezbah itu. Digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dalam Keluaran 40 ayat 34. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Keluaran 40 ayat 35. Nah, setelah kemah suci selesai dibuat, awan turun dan kemuliaan Shekinah datang dan memenuhi tempat itu, sehingga Musa tidak dapat berdiri di hadapan Tuhan. Saat kita tidak berisi kesombongan, sikap mementingkan diri sendiri, keegoisan, ambisi, memikirkan diri sendiri, dan segala yang bertentangan dengan hukum Allah, maka Roh Kudus akan datang dan memenuhi setiap sudut hati kita. Namun, jika kita penuh dengan kesombongan, ambisi, memikirkan diri sendiri dan kesenangan dunia, maka tidak ada tempat bagi Roh Allah. Saya percaya bahwa banyak orang sedang berdoa mohon Allah untuk memenuhi dirinya, padahal ia sudah penuh dengan sesuatu yang lain. Sebelum kita berdoa minta Allah untuk memenuhi kita, saya percaya kita harus berdoa meminta Allah mengosongkan kita terlebih dahulu. Tong minyak harus dikosongkan agar dapat diisi air yang menjadi minyak baru, seperti yang terjadi pada janda Sarfat yang diminta memberi makan kepada Nabi Elisa. Padahal hanya ada sisa makanan terakhir dan setelah itu mereka akan mati. Namun janda itu menuruti permintaan Nabi Elisa. Dan yang terjadi adalah buli-buli kosong itu semuanya tidak berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 17. Apakah artinya ini? Artinya saat kita sudah mementingkan Allah di atas segalanya, seperti janda Sarfat ini, dan terutama Abraham yang mau mengorbankan Ishak, anak perjanjian yang ditunggunya selama 25 tahun. Ternyata yang terjadi, dia diminta mengorbankan Ishak dan dia ikuti perintah Allah tanpa membantah sedikit pun. Bandingkan ketika dia menawar Sodom dan Gomora akan dihancurkan, dia menawar dari 50, 40, 30, 20 sampai 10, tapi tidak ada orang baik sehingga dihancurkan. Tapi ini anaknya sendiri, anak tunggal yang ditunggu-tunggunya, dia mau mengorbankan sebagai korban bakaran karena diminta Allah. Nah, ternyata dia berkata Allah akan menyediakan, Yehova Jireh, itulah dia. Ketika kita dapat mengutamakan Allah di atas segala-galanya, maka dia akan memenuhi kebutuhan kita. Itulah artinya mengosongkan diri agar dapat dipenuhi Roh Allah. Harus ada tempat yang kosong agar dapat dipenuhi sesuatu yang akan mengisi tempat itu. Jika hati kita dibongkar dan segala yang bertentangan dengan Allah dikeluarkan, maka Roh Kudus akan datang seperti yang dilakukannya di kemah suci dan memenuhi kita dengan kemuliaannya seperti dalam 2 Tawarikh 5 ayat 13 dan 14.
Satu, memuji dengan satu hati. Setelah menyelesaikan pembangunan bait Allah dengan sempurna, Salomo memuji Allah dengan satu suara. Anggota paduan suara, penyanyi, dan iman semuanya bersatu. Tidak ada suara yang sumbang. Mereka semuanya memuji Allah, dan kemuliaan Allah datang dan memenuhi bait Allah. Sekarang dalam perjanjian baru, bahwa bukannya bait Allah, namun orang percayalah yang menjadi bait Roh Kudus. Saudara-saudara, jika kita berdoa meminta Roh Kudus turun dari surga ke bumi lagi, itu salah. Karena dia sudah ada di sini dan belum meninggalkan dunia sejak 2000 tahun yang lalu. Dia sudah ada di gereja dan menyertai semua orang percaya. Orang percaya dipanggil untuk keluar dari dunia. Setiap orang percaya yang benar akan menjadi bait tempat Roh Kudus berdiam. Dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jika Roh Kudus tinggal dalam kita, Ia akan memberi kita kuasa atas kedagingan dan dunia dan atas setiap musuh. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekalipun dalam Alkitab ditulis bahwa Roh Kudus tinggal diam setiap orang percaya, namun orang ini mungkin memadamkan Roh Allah dan mungkin tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Namun jika ia adalah orang percaya dalam Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Perhatikan, walaupun Roh Kudus tinggal dalam orang Kristen, namun dia tidak selalu menyertai mereka dengan kuasanya. Dengan kata lain, banyak anak Allah yang tidak mempunyai kuasa Roh Kudus. Nomor 2, apa yang diperlukan? Setidaknya 90% anggota jemaat tidak pernah berpikir untuk bersaksi tentang Kristus. Jika mereka melihat seseorang, mungkin keluarga atau teman dekat yang sedang menuju kehancuran, mereka tidak pernah berpikir atau tidak berani untuk berbicara kepadanya tentang dosanya dan berusaha membawa orang itu kepada Kristus. Pasti ada sesuatu yang salah. Jika saudara berbicara kepada mereka, saudara akan menemukan bahwa mereka mempunyai iman dan saudara tidak dapat mengatakan bahwa mereka bukan anak Allah. Namun mereka tidak mempunyai kuasa. Sekali lagi, mereka tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kemerdekaan, tidak mempunyai kasih yang seharusnya dimiliki murid-murid Kristus. Sangat banyak orang berpikir untuk memulai ukuran baru, gereja baru, organ baru, paduan suara baru, dan banyak hal baru lainnya. Bukan itu yang diperlukan gereja. Gereja Allah saat ini memerlukan kuasa yang dulu dimiliki para rasul. Itulah yang kita inginkan. Jika kita memilikinya di gereja, maka akan ada kehidupan baru. Kita akan mempunyai pendeta baru, pendeta lama yang diperbaharui, dipenuhi Roh Kudus. Kita mempunyai pendeta baru, pendeta lama, tetapi menerima kuasa baru. Itulah yang dibutuhkan saat ini. Kita membutuhkan pendeta baru di mimbar dan orang-orang yang baru di deretan bangku gereja.
Kita menginginkan orang-orang yang dihidupkan oleh Roh Allah dan Roh Kudus turun menguasai anak-anak Allah dan memberi mereka kuasa. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mengetahui cara menggunakan pedang roh. Jika tidak dipenuhi Roh Kudus, seseorang tidak akan pernah mengetahui bagaimana menggunakan kitab suci. Alasan gereja tidak dapat mengalahkan musuh adalah karena gereja tidak mengetahui cara-cara menggunakan pedang roh. Orang-orang bangun dan mencoba melawan iblis dengan pengalaman dan kekuatan mereka sendiri, mencoba dengan teori dan gagasan. Yang harus kita lakukan adalah menghunus pedang roh yang memotong lebih dalam dari apapun juga. Seperti kata Efesus 6 ayat 14-17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 3 senjata terbesar. Pedang roh adalah firman Allah. Yang kita butuhkan secara khusus adalah dipenuhi dengan Roh Kudus agar kita mengetahui cara menggunakan firman Allah. Ada orang Kristen yang bicara tentang firman Allah kepada orang skeptis. Dan berkali-kali orang skeptis tersebut berkata bahwa dia tidak percaya pada Alkitab. Namun orang Kristen tersebut terus saja berbicara sehingga akhirnya orang skeptis itu mau percaya. Lalu orang Kristen itu berkata, ketika aku telah membuktikan pedang yang baik yang tidak membunuh ini, aku akan terus memakainya. Itulah yang kita butuhkan. Orang skeptis dan orang kafir mungkin mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada firman Allah. Namun membuat mereka percaya adalah bukan tugas kita. Itu adalah tugas Roh Kudus. Tugas kita adalah memberi firman mereka kepada mereka, dan bukan mengkhotbahkan teori dan gagasan kita tentang firman Allah. Kita hanya harus menyampaikan berita yang disampaikan, berita yang diberikan kepada kita. Kita hanyalah saluran hayat Allah. Saluran tidak boleh tersumbat dan biarkan meluap tanpa usaha dan bakat alamiah dan kekuatan kita. Ya, setelah meluap mengenai pendengar firman, maka biarkanlah Roh Kudus bekerja mengurapi orang tersebut dan menghidupkan serta mengubah rohnya yang sedang sekarat. Seandainya Gideon pergi tanpa firman Allah, maka Gideon akan kalah. Namun Tuhan memakai Gideon. Tidak ada kasus di dalam Alkitab bahwa orang bertobat tanpa Allah, memanggilnya dengan perantara orang lain, dengan menggunakan sarana manusia. Bukan karena dia tidak dapat melakukannya dalam kedaulatannya yang bebas. Hal ini tidak perlu diragukan. Bahkan ketika melihat kemuliaan Yesus, Saulus dan Tarsus jatuh ke tanah. Ananias dipakai untuk mencelikan mata Saulus sehingga dia dibawa ke dalam terang Injil. Allah dapat saja menyelamatkan orang yang berada di puncak gunung tanpa harus mengutus manusia. Namun itu bukan caranya, bukan metodenya. Caranya adalah pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Tuhan dan Gideon akan melakukan tugas itu. Jika kita bersedia membiarkan Tuhan memakai kita, maka Dia akan melakukannya. Apakah tidak mementingkan diri itu? Di dalam seluruh Alkitab
Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, maka mereka akan memberitakan tentang Yesus, bukan diri mereka sendiri. Mereka mengkhotbahkan tentang Kristus yang disalibkan. Dalam Lukas 1 ayat 67-70, Sakaria ayah Yohanes Pembaptis menubuatkan keselamatan di dalam keturunan Daud. Dia sedang berbicara tentang firman Allah. Jika dipenuhi Roh Kudus, maka seorang akan memuliakan firman Allah dan bukan dirinya sendiri. Dia akan memberi dunia yang terhilang ini dengan firman Allah yang hidup. Sekali lagi, kita menemukan bahwa ketika Elisabet dan Maria bertemu, mereka berbicara tentang kitab suci. Mereka berdua dipenuhi Roh Kudus dan segera mulai berbicara tentang Tuhan mereka. Simeon yang menemukan Yesus yang masih bayi di bait Allah. Petrus yang menyampaikan khotbah di hari Pentakosta. Keduanya berbicara tentang firman Allah. Begitu juga Stefanus. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak firman Allah yang disampaikannya. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus juga berkhotbah tentang Kristus yang disalibkan. Akibatnya banyak orang yang menjadi percaya. Barnabas penuh dengan iman dan Roh Kudus, yang dikhotbahkannya adalah firman Allah. Oleh karena itu, ketika dipenuhi Roh Kudus, maka seseorang mulai berkhotbah bukan tentang dirinya, melainkan tentang Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Semua murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, dan firman Allah diberitakan. Ketika Roh Allah turun ke atas gereja dan kita diurapi, firman Allah akan diberitakan di jalan besar, jalan kecil, lorong kecil, dan lorong-lorong. Tidak akan ada ruang bawah tanah atau loteng yang gelap atau rumah di mana Injil tidak dibawa oleh hati yang mengasihi. Bila Roh Allah turun atas umat Allah dalam perwujudan kuasa. Yang keempat adalah irigasi rohani. Dalam Yohanes 3, kita menemukan bahwa Nikodemus datang pada Yesus dan menerima kehidupan. Dalam Yohanes 4, perempuan Samaria yang datang ke sumur di Samaria, yaitu di mana Yesus menawarkan cawan keselamatan itu kepadanya. Ia mengambil dan meminumnya, dan cawan itu menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini aliran air itu membanjiri jiwanya, air yang mengalir dari tahta Allah dan seperti arus yang deras mendorongnya kembali ke tahta Allah. Air selalu naik ke permukaan. Karena itu, jika jiwa kita dipenuhi air dari tahta Allah, maka air itu akan membawa kita naik ke sumbernya. Namun, jika saudara ingin melihat kelas terbaik dalam kehidupan Kristen, lihatlah Yohanes 7. Saudara akan menemukan bahwa orang yang menerima Roh Kudus melalui percaya kepada Tuhan Yesus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 pasal ayat 38. Allah menginginkan kita seperti sumur minyak yang dengan kekuatan gas alam akan membuat minyak itu keluar sendiri karena tekanan gas alam tersebut dan tidak perlu dipompa. Bukankah selama ini banyak pendeta di mimbar yang terus memompa? Mereka berdiri di mimbar dan terus berbicara, namun jemaat menjadi mengantuk lalu tertidur. Sementara si pendeta terus berbicara. Mereka tidak dapat membangunkan jemaat yang tertidur itu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena air hidup itu tidak ada di sana. Mereka terus memompa, padahal tidak ada air hidup di dalam sumur itu. Sehingga
pendeta tersebut terus memompa dan memompa, namun tidak ada hasilnya. Bagaikan memompa air dari sumur kering. Orang sering tidak mengerti mengapa mereka tidak mempunyai kuasa rohani. Mereka berdiri dan berbicara dalam kebaktian, namun tidak menghasilkan apa-apa. Mereka berbicara hanya karena tugas dan kewajiban saja, namun tidak mengatakan apa-apa. Kapan Roh Allah akan menyertai kita dalam pelayanan? Tinggal bersama kita, kita diurapi dan kemudian kita dapat melakukan hal-hal besar. Kuncinya, orang yang haus akan aku beri minum. Dalam Wahyu 21 ayat 6. Kata Tuhan, betapa indahnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. 5. Aliran air yang memancar. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka dia tidak dapat menampungnya, dan saat itulah dia siap untuk melayani Allah. Jika seorang mendorong kereta berisi minuman, maka kita tahu bahwa orang yang haus akan mengambil minuman dari kereta tersebut. Namun, jika kereta itu kosong, maka orang-orang hanya diam saja karena tahu di situ tidak ada minumannya. Inilah penyebab utama mengapa pelayanan kita tidak dapat mengalami kemajuan, yaitu karena kita membawa kereta kosong dan orang-orang melihat kita tidak mempunyai apa-apa untuk mereka. Maka mereka hanya diam saja. Mereka tidak datang kepada kita untuk memuaskan rasa haus mereka akan firman Allah. Mereka melihat kita tidak mempunyai yang lebih banyak daripada yang mereka miliki. Kita harus memiliki Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Dengan demikian, kita akan mempunyai sesuatu yang memberi kemenangan atas dunia, kedagingan, dan iblis. Sesuatu yang memberi kemenangan atas temperamen, kesombongan, dan setiap kejahatan yang lain. Jika kita dapat menginjak-injak dosa-dosa itu di bawah kaki kita, maka orang-orang akan datang kepada kita dan berkata, bagaimana Anda dapat melakukannya? Saya membutuhkan kuasa ini. Anda mempunyai sesuatu yang tidak saya miliki dan saya menginginkannya. Apakah kita sudah melakukan semuanya itu? Kiranya Allah membukakan kebenaran ini kepada kita. Apakah kita sudah bekerja keras sepanjang malam? Marilah kita melemparkan jala di sisi yang tepat. Marilah kita mohon kepada Allah untuk mengampuni dosa kita dan mengurapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi. Namun ingatlah, Dia tidak akan memberikan kuasa ini kepada orang-orang yang tidak sabar. Dia tidak akan memberikannya kepada orang yang ambisius, yang tujuannya mementingkan diri sendiri, sampai ia mengosongkan dirinya terlebih dahulu, membuang kesombongan dan semua pikiran duniawi. Biarlah kita mencari kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan kita sendiri. Ketika kita sudah sampai ke titik ini, segera Tuhan akan memberkati kita dengan kebaikan. Ukuran berkat yang kita terima menjadi penuh. Tahukah saudara ukuran berkat surgawi itu? Ukuran yang baik, yang ditekan, digoncangkan, dan tumpah keluar. Nah, jika hati kita penuh dengan firman Allah, bagaimana iblis dapat masuk? Apakah saudara mempunyai kepenuhan ini? Jika belum, maka carilah. Oleh karena kasih karunia Allah, maka saudara akan memilikinya. Karena Bapa dengan senang hati akan memberi kita semuanya. Dia ingin kita bersinar di dunia. Dia ingin mengangkat kita untuk melakukan pekerjaannya. Dia ingin kita mempunyai kuasa untuk bersaksi tentang anaknya.
Dia menempatkan kita di dunia ini untuk bersaksi baginya. Untuk apa dia menempatkan kita di sini? Bukan untuk membeli dan menjual lalu mendapatkan keuntungan, melainkan untuk memuliakan Kristus. Namun, bagaimana saudara dapat memuliakannya tanpa Roh Kudus? Itulah pertanyaannya. Bagaimana saudara dapat melakukannya tanpa kuasa Allah? 6. Mengapa sebagian orang gagal? Dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat tinggal. Ayat pertama mengatakan bahwa dia mengangkat tangannya yang tertikam paku dan mengebusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya percaya mereka langsung menerimanya, namun bukan dengan cara yang luar biasa seperti yang terjadi di kemudian hari ketika mereka diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan mereka. Namun orang baik pada zaman sekarang akan merasa sudah cukup dan akan langsung bekerja. Sebagian orang berpikir mungkin buang-buang waktu saja jika menantikan Allah memberi kuasanya. Maka mereka pergi tanpa peneguhan, mereka bekerja tanpa pengurapan, mereka bekerja tanpa kuasa. Padahal Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dilanjutkan lagi dengan perkataan Yesus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau begitu, Roh Kudus dalam kita tidak sama dengan jika Dia di atas kita, yaitu kuasa Roh Allah. Jika orang Kristen pergi untuk berkhotbah di mana-mana tanpa kuasa, apakah saudara pikir peristiwa Pentakosta akan terjadi? Murid-murid itu menunggu di Yerusalem selama 10 hari. Apa yang akan saudara katakan? Saudara berpikir bahwa dunia sekarang menuju kebinasaan dan orang-orang sedang sekarat. Apakah saya harus menunggu? Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada saudara. Tidak ada gunanya pergi jika saudara tidak diutus. Tidak ada gunanya melakukan pekerjaan Allah tanpa kuasa Allah. Orang yang bekerja tanpa peneguhan, pengurapan ini dan Roh Kudus di atasnya hanya membuang-buang waktu saja. Jadi kita tidak rugi apa-apa jika harus menunggu sampai mendapatkan kuasa ini. Itulah tujuan pelayanan yang benar, tepat di bawah sumber air itu, supaya tetap dipenuhi oleh Kristus dan demikian mendapatkan pasokan segar. Inilah kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang. Kita mencoba pekerjaan Allah dengan karunia yang diberikan Allah kepada kita seperti 10 tahun yang lalu. Kita berkata jika perlu bekerja dengan karunia yang sama itu. Padahal yang kita perlukan adalah pasokan, urapan, dan kuasa yang segar. Jika kita mencarinya dengan segenap hati, maka kita akan memperolehnya. Itulah seharusnya yang dicari orang Kristen, yaitu Roh Allah untuk melayani pekerjaan Allah, sehingga Allah dapat memakai kita secara luar biasa untuk membangun gerejanya dan memuliakan Dia. Seperti dalam Kisah Rasul 19.
di mana 12 orang di Efesus belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Begitu juga orang-orang Kristen yang tidak mengerti apakah sudah menerima Roh Kudus ketika mereka percaya. Mereka tidak akan mengerti dengan maksud itu. Dan gereja sudah mengesampingkan pengetahuan ini, salah menempatkannya, dan akibatnya orang Kristen tidak mempunyai kuasa. Kadang-kadang saudara membawa 100 orang ke gereja dan mereka tidak memperoleh kuasa itu. Ini keliru, karena jika mereka diurapi Roh Kudus, maka akan ada kuasa besar jika yang 100 orang itu membawa orang lainnya menjadi percaya. 8. Ladang-ladang hijau. Ada lahan pertanian yang tampak hijau subur, namun di luarnya semuanya tampak kering dan tidak ada sesuatu yang hijau di sana. Dan ternyata pemilik lahan yang hijau itu mempunyai sistem irigasi yang baik yang mengalirkan air ke semua tanaman sehingga segar berwarna hijau. Sedangkan lahan yang di luarnya tidak mempunyai irigasi yang baik sehingga tanahnya kering. Demikian juga dengan kondisi banyak orang di gereja saat ini. Mereka seperti tanah pertanian yang tandus, segalanya kering dan gersang, dan rupanya tidak ada kehidupan di dalam mereka. Mereka dapat duduk di samping orang yang penuh dengan Roh Allah, yang seperti pohon hijau yang menghasilkan buah. Namun mereka tidak ingin mencari berkat yang sama. Mengapa mereka berbeda? Karena Allah telah mencurahkan air pada mereka yang haus. Itulah bedanya. Orang itu mencari pengurapan ini dan telah menerimanya. Jika kita sangat menginginkan hal itu lebih daripada yang lain, maka Allah pasti memberikannya kepada kita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita menginginkannya? Saudara tidak dapat membuat air itu lebih tinggi daripada sumbernya. Yang kita butuhkan adalah kuasa. Allah mengurapi umatnya bukan hanya terbatas pada pendeta saja, melainkan setiap muridnya. Jangan menganggap hanya pendeta saja yang memerlukannya. Ibu rumah tangga memerlukannya untuk mengatur keluarganya, sama seperti pendeta membutuhkannya di mimbar. Sekolah minggu memerlukannya dan sebagainya. Kita semuanya memerlukannya, dan biarlah kita tidak berhenti mencarinya siang dan malam sampai memilikinya. Jika itu menjadi kerinduan terbesar bagi hati kita, maka Allah akan memberikannya kepada kita yang haus dan lapar akan kuasa itu, dan berkata, Allah tolong saya tidak akan berhenti sebelum menerima kuasa itu. 9 adalah Tuan dan hamba. Kisah tentang Elia dan Elisa ada dalam 2 Raja-Raja 2. Ketika tiba waktunya Elia untuk diangkat ke sorga, ia berkata kepada Elisa, biarlah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Elisa tetap tinggal dekat dengan Elia sampai di Betel. Dan rombongan nabi yang ada di Betel berkata kepada Elisa, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawab Elisa, aku juga tahu. Diamlah. Lalu Elia berkata kepada Elisa, hai Elisa, baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Namun Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Engkau tak akan pergi tanpa aku. Nah, ketika mereka sampai di sungai Yordan, Elia melepas jubahnya dan memukulkannya ke air sungai, sehingga air sungai itu terbelah dan kedua orang itu menyeberang.
50 nabi itu melihat dan mengamati mereka berdua. Mereka tidak tahu bahwa Elia akan diangkat di depan mata mereka. Ketika melewati Yordan, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Elia tahu bahwa Elisa mencari sesuatu, dan Elisa menjawab, "Baiklah, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Bayangkan, Elia memberikan kesempatan kepada Elisa untuk meminta, dan Elisa berpikir, "Aku akan meminta sesuatu yang lebih." Elisa mempunyai roh Allah, tetapi ia berkata, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Dan jawab Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian." Apakah saudara pikir dapat menarik Elisa dari Elia saat itu? Dapat dibayangkan, mereka berjalan bersama berdua, dan sementara mereka berjalan, datanglah kereta kuda berapi. Sebelum Elisa menyadarinya, Elia terangkat, dan sementara Elia melaju ke arah tata Allah, hamba Elisa itu berseru, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Lalu Elisa tidak melihat Elia lagi, dan ia mengambil jubah Elia yang terjatuh dan mengenakannya. Ia kembali ke sungai Yordan dan berseru pada Allahnya Elia. Air sungai itu terbelah ke kanan dan ke kiri, dan ia berjalan menyeberang ke tanah yang kering. Kemudian ia melihat nabi-nabi itu berbicara. Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Itulah kenyataan yang terjadi, 2 bagian dari roh Elia. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya roh Elia ada di atas kita. Jika mencarinya, kita akan mendapatkannya. Kiranya Allahnya Elia menjawab dengan api dan melalap roh keduniawian di gereja, membakar hal-hal yang tidak berguna, dan membuat kita menjadi orang Kristen yang sepenuh hati. Kiranya roh Allah turun atas kita. Biarlah itu menjadi doa kita di mezbah keluarga dan kamar kita. Marilah kita berseru kepada Allah, meminta 2 bagian dari Roh Kudus. Kiranya kita tidak berpuas diri dengan kondisi hidup yang duniawi ini. Namun, biarlah kita seperti Simson, menggoncangkan diri kita dan keluar dari dunia supaya kita mempunyai kuasa Allah. Nantikanlah lanjutan topik rahasia kuasa bagian ketiga yang akan mengulas tentang bersaksi dengan kuasa. Amin.